Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bicara tentang Palestina, sebetulnya isu tentang Palestina itu sudah sangat lama sekali. Walaupun perkembangan Palestina hari ini diawali oleh beberapa persoalan yang baru, terutama persoalan tentang perubahan yang terjadi di dalam internal orang-orang keturunan Bani Israel. Secara umum, Palestina itu tentu tidak bisa dipisahkan dari Mekah Al-Mukarramah karena terkait dengan misi dakwahnya para Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan wahidah," bahwa Nabi Ibrahim adalah umat yang satu karena Ibrahim alaihissalam adalah penanam awan benih keumatan yang menyatukan seluruh unsur keumatan dan berbagai wilayah di mana intinya kawasan Syam, Palestina atau Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim itu tinggal di Palestina dan kemudian menempatkan ponakannya Nabi Lut alaihissalam di Jordan dan menempatkan putranya beliau Nabi Ismail alaihissalam di Makkah Al-Mukarramah, yang kemudian ini menjadi cikal bakal dua sayap penyelenggaraan dakwah para Rasul untuk menjadi pedoman umat manusia di seluruh dunia hingga saat ini. Bahkan kalau kita baca, Nabi dan Rasul itu memang kebanyakan tinggal di kawasan tersebut, di Jazirah Arab, di Syam, dan sedikit melebar hingga ke Mesir. Ada Bani Israel yang tinggal di Syam dari waktu ke waktu, dan ada keturunan Ismail alaihissalam yang tinggal di Mekah Al-Mukarramah juga dari waktu ke waktu. Nah, dalam perjalanannya, dua sayap ini kemudian tidak lagi sejalan. Masing-masing kemudian berjalan sendiri, tentu akibat dari tidak komitmennya mereka di dalam memegang khitah perjuangan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi setelahnya. Akan tetapi kemudian oleh Rasulullah SAW kembali disatukan melalui peristiwa ketika beliau masih hidup, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam satu ayat, dalam satu peristiwa yang kemudian peristiwa itu dihubungkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menandakan berakhirnya risalah yang seharusnya diemban oleh Bani Israel dengan Palestina atau Syam sebagai pusatnya, karena memang keturunan Bani Israel itu menjadi sayap yang dari waktu ke waktu fokusnya selalu kepada Palestina atau Syam itu sendiri. Secara sejarah, sebetulnya Bani Israel itu bermula dari Palestina, kemudian pindah ke Mesir di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, dan terus turun-temurun hingga zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang misinya adalah kemudian Nabi Musa membawa kembali Bani Israel itu ke tanah Palestina. Walaupun Nabi Musa tidak merasakan karena adanya pembangkangan atau karena adanya ketidakmampuan Bani Israel untuk mengemban amanah kenabian, sehingga mereka pada akhirnya selama puluhan tahun, selama kurang lebih 40 tahun tinggal di gurun, terpinggirkan. Baru setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, mereka baru bisa masuk ke dalam tanah Palestina. Ini jelas ya bahwa ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala, arahan sebagai tanggung jawab, sebagai beban agar Bani Israel menjalankan amanah risalah kenabian itu dan menjadikan Palestina sebagai pijakan untuk mengembangkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar inilah kita memahami ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi Bani Israel dari umat-umat yang lainnya, wa faddalnakum 'alal 'alamin. Sehingga kan muncul pertanyaan di kita, mengapa Bani Israel diberikan keutamaan oleh Allah? Mengapa mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sangat berat, yaitu untuk berkomitmen menjalankan dan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dengan Palestina sebagai bumi pijakannya. Nah, itulah yang sebenarnya seharusnya diwarisi oleh Bani Israel di Palestina. Artinya sebetulnya yang diwarisi oleh mereka itu bukan tanah Palestina itu, bahwa mereka adalah salah satu-satunya bangsa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik tanah Palestina. Saya kira tidak demikian, dan tidak ke sana juga penafsirannya.
Sebab jika demikian maka terjadi pelanggaran sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam hingga zamannya Nabi Musa alaihissalam. Karena selama beratus-ratus tahun Bani Israel itu tidak tinggal di Palestina, melainkan tinggal di Mesir, hingga dibawa kembali oleh Nabi Musa alaihissalam ke Palestina untuk memulai risalah baru pasca Fir'aun. Jadi sebetulnya yang membuat mereka unggul itu karena adanya tanggung jawab, beban yang sangat berat yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk mengemban risalah kenabian, yang mana memang tidak diberikan tanggung jawab atau beban itu kepada bangsa-bangsa yang lain, kepada seluruh bangsa. Ya, jadi bukan karena rasnya mereka sebagai Bani Israel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena amanah yang Allah berikan kepada mereka. Ini sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum khaira ummah, yang menjadi poin utama kenapa generasi awal Islam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bukan karena rasnya mereka, tetapi karena amanah, tetapi karena beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sangat berat sekali, yaitu untuk menyebarkan risalah Islam. Artinya di sini kita tidak perlu juga untuk kemudian membuat perbandingan lebih mulia mana, lebih utama mana, Bani Israel atau umat Islam itu. Nah, karena sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan keduanya, memberikan keutamaan kepada keduanya karena adanya tanggung jawab, karena adanya beban yang dipikul oleh umat Islam ataupun Bani Israel, yang mana beban itu sangat berat sekali, yaitu untuk menyebarkan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Nah, lalu ada yang bertanya, tapi keturunan Bani Israel hari ini menjadi pemilik Nobel terbanyak loh di dunia atas bangsa-bangsa yang lain. Bukankah itu menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka atau mengutamakan mereka atas bangsa-bangsa yang lain? Pertanyaannya adalah, penghargaan Nobel itu ada dari tahun berapa? Sejak tahun berapa? Bukankah penghargaan Nobel itu baru-baru ini aja? Dan kalau kita lihat pada fakta sejarah, pada sekitaran abad 9 sampai abad ke-15, di masa-masa kejayaan Islam, masa-masa keemasan Islam, yang melahirkan begitu banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat hebat. Pertanyaannya adalah, adakah di antara para ilmuwan-ilmuwan itu ya mereka dari keturunan Bani Israel? Atau di mana posisi Bani Israel ketika itu, ketika masa-masa keemasan Islam? Apakah mereka memiliki sumbangsih melahirkan ilmuwan dari keturunan mereka? Nah, artinya jika hari ini Bani Israel mengungguli bangsa-bangsa yang lain, bukan karena Allah memberikan keutamaan atas ras mereka, tetapi karena apa? Karena mereka punya keseriusan yang sangat tinggi kepada pendidikan, sehingga hari ini mereka melahirkan orang-orang yang hebat, ya. Jadi bukan karena wafaddalnakum 'alal 'alamin, ya, tetapi karena mereka punya keseriusan yang tinggi di dalam pendidikan, sehingga mereka hari ini melahirkan orang-orang yang hebat. Seperti itu. Sebab ayat wafaddalnakum 'alal 'alamin itu konteksnya adalah berbicara tentang amanah risalah kenabian yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Bani Israel, ya. Jadi sebetulnya Bani Israel itu bukan mewarisi tanah Palestina, tetapi yang diwarisi oleh mereka adalah amanah kenabian, amanah kerasulan untuk mengemban dan menjalankan risalah tersebut, ya, yang tanah Palestina menjadi pijakannya. Dan di antara warisan amanah kenabian dan kerasulan itu adalah amanah tentang kemanusiaan dan amanah tentang perdamaian. Wallahu a'lam bishawab.